Halo, selamat malam. Gimana? Masih bobo sendirian sambil dengerin cerita horor dari Aura Mistis? Kali ini, Aura Mistis akan menceritakan mengenai sinden mayit. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, nama Ratna Kinasih adalah lambang kesempurnaan. Suaranya melengking merdu, gerak tubuhnya anggun, dan kecantikannya membuat semua orang terpesona. Setiap kali ia tampil sebagai sinden, gamelan seperti hidup di bawah komandonya. Semua orang mencintainya. Tapi di balik kesuksesan itu, Ratna menyimpan rahasia kelam. Ia memakai susuk untuk menjaga kecantikannya dan karismanya di atas panggung. Selama bertahun-tahun, susuk itu membawa Ratna pada puncak kejayaan. Namun, ketika usia mulai menginjak kepala 4, semuanya berubah. Suatu malam saat ia sedang tampil di sebuah hajatan, hal aneh terjadi. Saat melantunkan tembang Jawa, tiba-tiba suaranya serak. Gamelan berhenti seakan-akan dihentikan oleh kekuatan tak kasat mata, dan Ratna jatuh pingsan di depan ratusan penonton. Ratna terbangun di rumahnya dengan tubuh yang terasa panas seperti terbakar. Jaka, suaminya, setia menunggu di samping tempat tidur. "Ratna, apa yang terjadi tadi? Kau seperti melihat sesuatu sebelum pingsan," tanya Jaka dengan khawatir. Ratna hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Kang Mas. Tiba-tiba tubuhku terasa berat, seperti ada yang mencekikku." Namun, Ratna sebenarnya berbohong. Sebelum pingsan, ia melihat bayangan hitam besar di sudut panggung, menatapnya dengan mata merah menyala. Malam itu, Ratna terbangun oleh suara aneh dari luar jendela kamar. Suara itu seperti ketukan pelan, namun terasa menggema di seluruh ruangan. Dengan tubuh gemetar, ia bangun dan mendekati jendela. Saat tirai disibakkan, ia terkejut melihat sosok seorang pria tua dengan wajah penuh luka berdiri di halaman rumahnya. Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang hitam dan patah-patah. "Kembalikan," bisik pria itu. Suaranya terdengar seperti dua orang berbicara sekaligus, rendah dan serak. Ratna menjerit. Jaka langsung terbangun dan mendekatinya. "Apa yang terjadi?" Ratna hanya bisa menangis dan menunjuk ke jendela. Tapi ketika Jaka memandang keluar, tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk jujur kepada Jaka. Di ruang tamu rumah mereka yang remang-remang, Ratna membuka rahasia yang selama ini ia pendam. "Jaka, Kang Mas, aku harus jujur kepadamu. Aku memakai susuk." Jaka terdiam sejenak, wajahnya penuh keterkejutan. "Susuk? Astagfirullahaladzim, Ratna. Kenapa kau melakukan itu?" Ratna menangis. "Aku hanya ingin tetap terlihat cantik dan terkenal. Aku tidak mau dilupakan. Tapi sekarang, aku merasa susuk ini membunuhku dari dalam diriku." Jaka menghela napas panjang. "Siapa yang memasang susuk itu, Ratna? Kita harus mencabut susuk itu." Ratna menelan ludah. "Mbah Suro, Kang Mas. Seorang dukun dari desa sebelah. Tapi dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Wajah Jaka semakin tegang. "Bagaimana kita bisa mencabut susuk itu jika orang yang memasangnya sudah mati?" Ratna tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu yang buruk sedang mengintainya. Malam itu, teror semakin mengerikan. Ratna mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, meski ia dan Jaka tahu mereka hanya berdua. Ketika Jaka memeriksa, ia tidak menemukan apa-apa. Namun, saat kembali ke kamar, Ratna berdiri di depan cermin dengan mata kosong. "Ratna, kau kenapa?" tanya Jaka. Ratna tidak menjawab.
Ia hanya menatap cermin, kemudian perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke bayangan di dalam cermin. Jaka mendekat dan tubuhnya langsung merinding. Di dalam cermin itu terlihat bayangan seorang pria tua, Mbah Suro, berdiri tepat di belakang Ratna. "Susuk ini milikku. Kau tidak bisa mengambilnya tanpa bayaranku." Suara serak itu terdengar meski bibir Ratna tidak bergerak. Jaka menarik Ratna menjauh dari cermin itu, tapi bayangan itu tetap ada di cermin, tersenyum menyeringai. Esok harinya, Jaka membawa Ratna ke seorang sesepuh desa, Mbah Sumirah. Wanita tua itu memandangi Ratna dengan tatapan tajam. "Kamu sudah memanggil bencana besar, Nak. Susuk itu bukan susuk biasa. Itu adalah susuk terkutuk. Jika tidak dicabut, kamu akan terus menderita, bahkan kamu bisa mati." "Mbah, bagaimana cara mencabutnya? Mbah Suro sudah meninggal." Mbah Sumirah menghela napas. "Ada satu cara. Kalian harus pergi ke makam Mbah Suro dan memanggil rohnya. Tapi ingat, ritual ini sangat berbahaya. Jika kalian gagal, nyawa Ratna akan diambil lebih cepat." Malam itu, Ratna dan Jaka pergi ke makam Mbah Suro di tengah hutan. Tempat itu gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan. Mereka membawa sesajen dan mantra yang diberikan Mbah Sumirah. Ratna duduk di depan makam, sementara Jaka berdiri di belakangnya. Ia mulai membaca mantra meski tubuhnya gemetaran. Angin tiba-tiba berhenti dan udara menjadi dingin. Dari dalam tanah terdengar suara tawa rendah yang menyeramkan. "Kau memanggilku untuk mencabut susuk? Tapi apa kau siap membayar harganya?" Tanah di depan makam bergerak dan sebuah tangan hitam membusuk keluar, memegang benda kecil bercahaya keemasan dari tubuh Ratna. Saat benda itu tercabut, Ratna menjerit kesakitan. Tangan itu kembali masuk ke dalam tanah dan suara tawa itu memudar. Namun, saat semuanya tampak selesai, Ratna tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya dingin dan wajahnya berubah pucat. "Ratna, bangun Ratna!" teriak Jaka. Tapi Ratna tidak pernah bangun lagi. Ratna meninggal dunia malam itu, tetapi wajahnya terlihat tenang, seolah beban hidupnya telah terangkat. Jaka menguburnya di pemakaman desa dengan hati berat, namun teror tidak berakhir di sana. Penduduk desa mulai mendengar suara gamelan dan tembang Jawa setiap malam dari arah makam Ratna. Beberapa mengaku melihat bayangan Ratna duduk di atas makamnya, menyanyi dengan suara yang lebih merdu daripada sebelumnya. Sementara itu, di mimpi Jaka, Mbah Suro sering muncul dengan senyuman menyeramkan, mengatakan, "Kau belum membayar semuanya.